Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekaligus kita ambil 4 sekarang. Yang pertama al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Banyak. Al-awwal, al-akhir, al-zahir dan apa? Al-batin. Ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terdengar baru buat kita, karena memang tidak banyak penyebutannya, hanya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, dikumpulkan dalam satu ayat. Jadi boleh antum kasih nama anak Abdul Batin. Ada pernah dengar? Jarang atau belum pernah? Kalau jarang berarti ada ya. Abdul Zahir, Abdul Awal, dan juga Abdul Akhir. Ya, jadi nama ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang datang secara bersamaan, dikumpulkan dalam satu tempat, fi maudhi'in wahid. Dikumpulkan pada satu tempat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an Al-Karim. Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang awal, maha pertama, berarti maha awal. Akhir juga sama, menunjukkan maha akhir. Wal zahir, nanti kita bahas maknanya adalah yang maha tinggi. Al-batin, yang batin, nantilah biar lebih enak pakai bahasa Arabnya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, itu nama-namanya yang 4 ini. Maka kaidahnya pahami setiap nama pasti mengandung sifat, dan sifat terbaik atau makna yang terbaik dijelaskan sebagaimana yang datang di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza akhadna majja'na, apabila kami hendak berbaring untuk tidur. Ya, dibaca enggak nih? Yang paling enteng aja mah bismika Allahumma ya. Wah, padahal banyak doa apa? Zikir sebelum tidur. Kita baca doanya, kita baca zikirnya, ya sekaligus di sana ada pengertian atau arti dari nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan juga apa? Al-Batin. Apa doanya? Nabi SAW memerintahkan kami setiap kali atau mau berbaring itu di kasurnya untuk berkata Allahumma rabbas samawati, Allahumma ya Allah, Rabba, wahai Rabbnya langit-langit, wa Rabbal ard, dan Rabbnya bumi, wa Rabbal arsyil azim, dan Rabbnya arsy yang agung. Nah, ini termasuk juga pujian, sanjungan ketika ya berdoa. Adabnya adalah apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak kemarin, kalau syukur objeknya itu lebih luas. Ya, bisa nikmat atau selain apa? Nikmat. Tapi kalau hamdun, memuji, ya lebih sempit objeknya. Lebih apa? Atau terbalik ya, syukur lebih sempit objeknya, yaitu nikmat. Sedangkan hamdun objeknya lebih apa? Luas.
Adapun yang lebih luas pada hamdun adalah atau syukur lebih luas di alatnya, lisan, hati, dan apa? Anggota tubuh. Jadi di sini ada pemuji menyanjung Allah. Kita sebut Allah lah Rabb samawat, Rabb langit-langit. Wa Rabbal ardi, ini semuanya pakai nida. Ya panggilan, wahai Rabbnya langit gitu. Wahai Rabbnya al-ard. Wa Rabbal arsyil azim, wahai Rabbnya al-arsy yang agung. Rabbana, wahai Rabb kami, disuruh lagi. Wa Rabba kulla syai, dan Rabbnya segala sesuatu. Jadi sebelum meminta, ya kita sanjung Allah. Ya di situ ada bentuk ikrar, pengakuan Allah lah Rabb, Allah lah rajanya, Allah lah penguasanya, Allah lah khaliknya, Allah lah yang mengatur urusannya. Jadi pengen tidur ini kita diajarkan untuk apa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa. Faliqal habbi wan nawa. Faliq artinya yang membelah. Habba ya biji atau benih bisa, atau an-nawa itu yang biasanya di dalam. Berarti kalau dalam itu biji, kalau habba itu benih. Ya kalau biji itu kayak di dalam buah, itu nawa. Kalau hab benih kayak padi, gandum. Ya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang membelahnya sehingga dia keluar kecambah, keluar tunas. Jadi Allah yang maha menghidupkan. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Wahai zat yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, dan menurunkan Furqan. Apa Furqan? Al-Quran. Ya, nanti kalau belum hafal dipegang HP-nya boleh. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, insya Allah hafal. A'udzu bika min syarri kulli syai'in. Nah, ini isi apanya? Salah satu isi permintaannya. Aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan atau kejelekan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyati, engkaulah akhid yang megang. Nasiyah itu ubun-ubunnya. Maksudnya Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau Allah yang berkehendak, ya mudah bagi Allah untuk menyelamatkan kita dengan mencabut ruhnya, ya dari kepalanya, dari ubun-ubunnya. Kemudian sanjung lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal awwal, ya Allah engkaulah awal. Ini juga termasuk tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini didefinisikanlah, diartikan maksud dari awal itu, yaitu dengan kebalikannya. Satu sisi ditetapkan nama untuk Allah al-awwal, kemudian Nabi menjelaskan dari lawannya. Ini sama seperti konsepnya dengan nafi dan isbat. Isbat berarti kita tetapkan nama awal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nafi berarti dijelaskan kebalikannya atau lawannya. Apa kata Nabi? Falaisa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Jadi Allah yang pertama, Allah yang awal. Tapi pahami, sebagaimana dahulu kita belajar di akidah wasitiyah, awalnya Allah azali. Maksudnya azali, tidak boleh kita tetapkan awal ini, bidayah ini, permulaan ini ada satu titik, ada satu masa. Sudah ya? Berbeda kita, misalkan lahir tahun 80. Ya, berarti kan sebelum tahun 80 dia ada atau tidak ada? Tidak ada. Dia baru muncul apa? Di 80 lah. 80 itu, tahun 80 itu bidayahnya dia. Sedangkan Allah awal, azali, tidak boleh kita katakan lahu bidayah, nggak boleh. Karena kalau Allah punya bidayah, berarti sebelumnya tidak ada. Nah, ini konsekuensinya ya rusak terhadap akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azali, Allah itu hayy yang maha hidup, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda kita, ya tadinya nggak ada, sekarang apa? Ada. Apakah akan ada terus? Tidak, dia akan hilang, dia akan fana. Nah, itu makna
nama Allah Al-Awwal artinya falaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Jadi engkaulah yang pertama, engkaulah yang awal. Adapun makhluknya bisa dikatakan awal tapi nisbi dia. Yang sebelumnya enggak ada, kemudian baru apa? Ada. Misalkan penciptaan pertama adalah kolam, misalkan dalam beberapa riwayat. Maka sebelum diciptakan berarti kolam enggak ada. Baru kemudian apa? Ada. Berarti dia memiliki bidayah ditinjau dari makhluk yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwal falaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Tapi sekali lagi ya, titiknya dipahami, ketika Allah awal itu tidak boleh kita tetapkan bidayah. Karena konsekuensinya rusak. Kalau Allah memiliki bidayah, berarti sebelumnya apa? Tidak ada. Ini fasid, ini akidah yang rusak. Karena Allah yang maha hidup. Nggak usah dibayangkan bagaimana, ya nggak akan mampu akan kita. Ya, bagaimana bayanginnya? Nggak akan bisa. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan pasti salah, pasti keliru. Karena ya itu bukan ranahnya kita. Kita tidak sanggup memikirkan perkara tersebut. Jangankan mikirin yang itu yang besar. Terkadang mikirin yang ada dalam jiwa kita saja, diri kita saja, kita nggak sanggup. Ya, katanya di dalam diri kita ada ruh. Ada yang bisa sampai saat ini mendefinisikan ya ruh atau memberikan karakter ruh begini. Ya, jangan dibohongin sama film ya. Kalau orang mau mati nanti ada yang goyang-goyang atau yang putih-putih atau dibikin atasnya nih apa namanya? Itu akidahnya siapa tuh? Yang atasnya ada apanya? Bulat-bulat, berarti dia mati ruhnya itu. Ya, itu aja kita nggak mampu. Padahal dia makhluk, ada di dalam jiwa kita, ada dalam diri kita. Tapi di samping itu kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa menggapainya. Itu makna Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Al-Awwal falaisa qablaka syai'. Lanjut, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan engkaulah al-akhir. Apa maknanya? Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada setelahmu sesuatu. Berarti Allah yang akhir. Lah itu ada katanya makhluk-makhluk Allah tetap kekal, itu bukan kekal dengan sendirinya. Bukan selama-lamanya karena dia yang membuat dirinya menjadi kekal, tidak. Tapi itu Allah yang mentajdid, Allah yang terus memperbaharuinya. Bisa dipahami ya? Karena manusia juga nanti ketika masuk neraka atau masuk surga dia kekal selama-lamanya. Dan tidak ada nihayah. Apa itu nihayah? Ujung. Kalau ada nihayah, berarti dia setelah merasakan nikmat surga atau merasakan azab neraka, berarti hilang. Fana berarti akhir. Maka penduduk surga maupun penduduk neraka ya tidak memiliki nihayah. Bisa dipahami ya? Mafhum? Jadi tidak ada akhir kecuali Allah SWT. Berarti apa? Ya Allah lah yang akhir, adapun makhluk-makhluknya Allah lah yang membuatnya menjadi terus kekal. Maka pahami ini akidah yang tertanam ya kuat bahwasanya penduduk surga, penduduk neraka itu akan apa? Kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ya, makanya kata Umar, kita itu diciptakan untuk apa? Kekal. Tapi bukan kita yang mengekalkan diri sendiri, tidak. Tapi dibantu ya ditajdid terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada sesuatu pun setelahnya. Ya, itulah makna dari al-akhir. Falaisa ba'daka syai'. Berarti Allah lah yang akhir. Ya, ini menunjukkan abadiyah selama-lamanya, ya tidak ada kefanaan setelahnya. Itu kurang lebih makna apa? Falaisa ba'daka syai'. Adapun tadi makhluk yang terus kekal, bukan dia yang mengekalkan dirinya sendiri, tapi Allah yang terus menciptakan, memperbaharui. Tidak pernah tua, tidak pernah keriput, tidak pernah sakit, tidak pernah capek. Kapan ini nanti? Di surga. Begitu juga yang di neraka, ya mati hidupin lagi, mati hidupin lagi, terus begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, dan Allah jadikan kita termasuk penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jadi makna ini, ya nama ini mengandung makna yang dahsyat itu. Lanjut, wa anta zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkaulah zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun. Jadi Allah sudah yang paling tinggi. Adapun makhluknya ya tidak ada, atau yang paling tinggi adalah arsy, maka tidak ada yang paling tinggi di atas arsy kecuali disitulah Allah Subhanahu wa taala berada. Mafhum? Jadi tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah paling zahir, yang paling tinggi. Ya, adapun makhluk-makhluknya memang Allah ciptakan beberapa ya yang memiliki sifat tinggi seperti apa? Arsy. Dikatakan dia adalah saqfu. Saqfu itu atap dari semua makhlukat. Maka surga yang tertinggi pun Firdaus, atapnya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dialah makhluk terbesar dan makhluk tertinggi. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun lagi dari makhluk. Ya, yaitulah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tapi kemarin pahami, ya para salaf telah ijma itsbatul had, menetapkan batas antara sang khaliq dengan apa? Makhluk. Ya, walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikat dari had atau batasan tersebut, tapi kita yakini ya antara sang khaliq dengan makhluknya itu memiliki apa? Had. Allah tidak bergabung, tidak bersatu ya dengan makhluknya karena ada had. Had itu batas. Ya, kalau bahasa pendekatan mamanya seperti ya batas, pagar dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana hakikat had tersebut. Dan ini termasuk ijma'nya salaf, menetapkan had ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dia mengatakan Allah di atas arsy tapi menolak had. Ya, berarti nanti tidak ada antara sang khaliq dengan makhluk pembeda. Walaupun dia tetap mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tapi apa? Tetapkan juga Allah memiliki had. Jadi zatnya Allah berada di mana? Di atas arsy. Bagaimana hakikatnya, bagaimana wujudnya, itu bukan di ranah kita untuk memahaminya. Kita hanya dibebankan meyakini Allah di atas arsy-Nya, selesai. Bisa dipahami ya? Ada yang namanya itsbatul had, yaitu menetapkan batas antara sang khaliq dengan makhluk. Dan makhluk yang paling tertinggi adalah apa? Arsy. Dan tidak ada lagi ya yang paling tinggi, Allah lah yang paling tinggi. Itu makna dari zahir. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu ya sesuatu apapun. Itu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai kemana-mana pikirannya, enggak usah mana-mana. Ya. Jadi Allah yang awal, yang pertama, tidak ada sebelumnya apa? Sesuatu apapun. Allah yang pertama. Tapi pahami, jangan ditetapkan bidayah. Ya, laisa lahu bidayah. Dan Allah lah yang akhir, tidak ada setelahnya sesuatu pun dari makhluknya. Adapun makhluk bisa kekal bukan dengan sendirinya, tapi Allah yang membantunya, Allah yang mentajdid. Tajdid itu terus memperbaharui. Contohnya kayak sel ini, ya sel ini tiap mungkin berapa hari atau berapa itu kan mati dia. Nah, nanti diperbaharui terus. Siapa yang memperbaharuinya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sang khaliq. Allah musawwir. Ya, kalau dulu masih kinyis-kinyis mungkin dia masih anak-anak, kulitnya masih bagus. Ya, lama-lama mungkin selnya ya kurang bagus memperbaharui. Akhirnya keriput jadinya tua. Ya, itu kan terus ditajdid oleh Allah. Bahasa Arabnya tajdid. Tajdid itu terus diperbaharui. Ya, darah terus diperbaharui, enggak diam aja, dia berproses terus. Ada sel yang ini mati diganti. Itu Allah yang menggantinya, Allah yang terus memperbaharuinya. Hanya saja di kehidupan dunia kita punya batas, punya ajal. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Tapi kalau nanti di surga, ya tidak ada yang namanya nihayah. Begitu juga yang di neraka tidak ada yang namanya apa? Nihayah. Ya, ngeri atau ngeri? Ya. Ini banyak sebetulnya bab akidah ya, harus dikaji. Kalau nggak dikaji kita nggak tahu bagaimana persiapan kita. Ya,
pernah Abu Hanifah ditanya, udah tua kenapa masih puasa? Ya udah buka aja, orang tua mah nggak apa-apa nggak puasa. Apa kata Abu Hanifah? Ya innama ana uidduhu litulis safar. Hanya saja aku mempersiapkan ini karena perjalanan yang panjang. Ini ucapan siapa? Abu Hanifah. Ya, karena dia yakin bahwasanya nanti di yaumul kiamah perjalanannya itu nggak pendek, perjalanan panjang. Ya, ada yang menentukan dia masuk neraka atau apa? Surga. Makanya banyak ayatnya menjelaskan ya khalidina fiha abada. Dan ini akidah Ahlussunnah, tidak mengalami fana. Karena ada yang meyakini, berakidah betul nanti penduduk surga masuk surga, neraka masuk neraka, tapi nggak kekal. Nanti hancur semua, hilang, punah. Lah kalau gitu ngapain juga beramal di dunia? Kalau ujung-ujungnya semuanya mati. Ya, jangan dibohongin sama lagu itu, yang kaya mati, yang miskin mati. Ya kalau di dunia benar. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang namanya lagi kematian. Ya, kemudian makna zahir, ya tidak ada di atas Allah sesuatu apapun dari makhluknya. Tapi ada makhluk yang paling tertinggi, yaitu apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makhluk paling besar, paling tinggi. Bahkan ahlul kalam meyakini arsy itu ya orbit, kata dia. Bukan makhluk, ya benda, zat, bukan, tapi dia orbit. Orbit terluar. Jadi dia orbit nomor 9. Jadi ada orbit 1, orbit 2. Jadi arsy kata dia orbit terluar yang paling besar lingkarannya. Ya, ini keyakinannya sebagian orang-orang ahlul kalam, arsy itu bukan makhluk, bukan zat, melainkan apa? Orbit yang terus berputar mengelilingi makhluk-makhluk di dalamnya. Dia makhluk terluar ya yang mengelilingi itu. Ya, ini ya keyakinannya orang-orang ahlul kalam yang diambil dari Yunani, ya dari orang-orang apa tuh yang kayak ya Yunani gitu lah. Ya, meyakini bahwasanya arsy adalah apa? Orbit nomor 9. Enggak, arsy itu makhluk. Ya, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Tidak ada di atasnya apapun lagi dari makhluk. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ya, itu mana apa? Az-zahir. Kemudian yang terakhir, wa antal batin, dan engkaulah batin. Apa artinya? Falaisa dunaka syai'. Tidak ada di bawahmu ya sesuatu apapun. Nanti ditafsirkan oleh para ulama, duna di sini sesuatu yang paling rendah. Tidaklah ada sesuatu yang paling rendah kecuali Allah meliputinya, Allah mengetahuinya. Makanya sebetulnya 4 nama ini, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, itu bermakna ihatah, meliputi. Baik meliputi secara waktu maupun meliputi secara tempat. Meliputi secara waktu berarti waktu awal dan waktu akhir. Adapun meliputi tempat, atas dan bawah. Nah, bawah di sini maksudnya yang paling terdalam dari relung hati. Ya, ini sesuatu yang paling terdalam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah meliputinya, Allah mengetahuinya. Nah, kemudian apa doa yang keduanya? Kalau doa yang pertama tadi kan minta perlindungan dari kejelekan makhluk-makhluknya. Yang namanya orang tidur nggak tahu. Kadang mungkin ada kecoa kencingin matanya, ada tikus gigit tangannya. Lu pernah cerita ada belum? Waktu mau SPMB, waduh, tau SPMB itu? Ya, lulus SMA kan, daftar kuliah, lulus SPMB. Anak udah nggak mau itu kuliah, tapi dipaksa. Nah, akhirnya ya udahlah. Ya, qadarullah pas malamnya mau SPMB, tangan anak digigit tikus lagi tidur. Yang kanan ini pas bangun bengkak, masya Allah, udah bengkak sini 2 biji sini. Ya, kata bapak, udah ngomong di hansap pas aja. Kan susah nih mau ngerjain ini kan. Tak pencet-pencet, keluarin itu. Karena bilang tuh kan bener kan. Ya ini Allah nggak ridho nih SPMB nih. Ya tangannya dah men.
Gigit tikus, udah dipencet-pencetin, keluarin darahnya, nanahnya. Ya gak enak kan dah, tapi tetap aja nulisnya gini-gini. Alhamdulillah nggak lulus. Alhamdulillah nggak lulus. Ya itu namanya orang tidur. Kadang ada aja makhluk yang jelek mengganggu dia, maka dia minta perlindungan. Nah kemudian doa yang kedua, apa kata Nabi? Iqdi'an nadain, lunasilah dari kami apa dain, hutang. Tuh yang pada banyak utang tuh. Ya baca doa ini. Apa yang keduanya lagi? Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami ya dari kefakiran. Maksudnya jaga kami, cukupkan kami, berikan kami kecukupan dari meminta-minta, dari kemelaratan, dari fakir, dari miskin. Nah, seterusnya. Ini doa yang dipanjatkan sebelum apa? Tidur. Minta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan ada kejelekan, dan minta dilunasi apa? Hutang ya. Ya kadang orang kan mau tidur nggak bisa tidur, kenapa? Kirim hutang saya petang. Ya orang kalau tidur udah nempel di sofa di ini wah berarti hidupnya kayaknya slow, dia nggak ada hutangnya, nggak ada masalah ya. Nempel bantal langsung hok kayaknya. Ya wah Allah ini enak banget tidurnya, cepet ya, pelor nempel molor. Ya, tapi lihat orang yang banyak masalah itu, banyak utang. Ini dari mana bayarnya? Kepikiran, ya. Akhirnya mungkin organ-organ dalamnya nggak bisa tenang juga. Ya, dikirim ke otak juga, mikirin. Ya, jam 11 masih guling-guling. Jam 12 ya, guling-guling. Mikirin apa? Utang. Mikirin gimana besok anak saya sekolah gitu kan. SPP-nya ya, uang gedungnya mahal lagi 60 juta. Ya kalau sekolahnya yang gede kan banyak lah, namanya bapak-bapak nih, tahu lah pengalamannya. Besok gimana anak saya, besok gimana. Akhirnya nggak bisa mah tidur, mikirin apa? Utang. Kalau anak muda makanya nih mikirin apa ini? Kira mikirin apa kalau malam? Enggak. Alhamdulillah nikmat itu ya, benar. Ya nanti kalau sudah punya istri, sudah punya anak, waduh banyak pikirannya. Makanya dimanfaatin, mumpung belum banyak apanya, ya pikirannya. Nah ini sekali lagi doa ini dibaca sebelum tidur, ya yang dipanjatkan dua, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan makhluknya, dan minta dilunasi namanya hutangnya, dan dicukupkan dari yang namanya kefakiran. Tapi di sini yang kita jadi ambil syahidnya, topik utamanya ya, Nabi berwasilah atau bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang pertama awal, yang kedua apa? Akhir, kemudian zahir, kemudian apa? Batin. Ya, 4 nama ini sekali lagi mencakup atau arti umumnya ihatah. Ihatah itu meliputi. Nah, peliputan Allah ini ada 2 model. Allah meliputi secara waktu dan secara tempat. Kalau waktu berarti awal dan akhir, Allah meliputinya. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Jangan dianggap ya Allah terakhir berarti akan musnah dan enggak, tidak. Ta'ala Allah amma yasifun. Kemudian meliputinya Allah dari sisi apa? Tempat, atas dan apa? Bawah. Nah, kita baca di sini kalam dari ya Syekh Abdul Razak, fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabli wal ba'di. Ya, Allah meliputi secara awal dan akhir. Ya, maksudnya apa? Sebelum dan sesudah. Fa kullu sabiq intaha ila awwaliyatihi. Segala sesuatu yang mendahului kita, misalkan bapak anak, kakek anak, buyut anak, maka berakhir sampai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa kullu akhir intaha ila akhiriyatihi. Segala sesuatu yang terakhir maka akan berakhir juga pada sifat akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada manusia tuh yang dari awal terus gak ada. Begitu juga terus sampai belakang gak ada, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi juga akan hancur nanti,
Walaupun mungkin katanya umur bumi sudah berapa umur bumi? 30 juta tahun, 30 miliar tahun. Tanya Google dah. Coba Nobel tanya Google, umur bumi udah berapa tahun kata peneliti. Ya, kok bisa tahu kata dia? Ya, dilihat itunya tuh apa namanya? Kata bahasa biologinya atom apanya? Apanya tuh lah, tadi hitung satu ini berapa tahun? Ada berapa tahun? Hah? 7? 3.000 tahun sudah. Ya nggak tahu lah itu namanya penelitian. Tapi udah lama lah dia umurnya udah tua, ya akan hancur juga. Ya walaupun kita sudah mati duluan, bumi masih ada, tetap yang belakangan pasti berakhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwaliyatullahi subhanahu wa ta'ala sabiqatun ala awwaliyati kulli syai'. Maka keberadaan Allah awal ini mendahului segala sesuatu yang atau keawalan segala sesuatu. Ya tidaklah sesuatu yang awal, pasti Allah lah yang pertama. Itu makna dari apa? Al-awwal. Wa akhiriyatuhu subhanahu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapannya Allah, itu Allah baqa, tetap ya setelah segala sesuatu. Ya tadi intinya maksudnya tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang belakangan, ya Allah belakangan yang terakhir. Fahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir. Maka keawalan Allah, keakhiran Allah meliputi segala sesuatu, baik yang pertama maupun yang terakhir. Jadi tidak ada satupun dari makhluk Allah yang duluan kemudian baru Allah, nggak ada. Atau makhluknya Allah terakhir baru atau Allah terakhir kemudian ada lagi setelahnya makhluk, nggak ada. Karena Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Tapi tadi jangan disalahpahami, berarti kalau awal memiliki bidayah, enggak. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan haknya makhluk, dia pertama pasti memiliki bidayah. Walaupun kita tidak tahu bidayahnya kapan, tapi yang pasti dia ada. Kenapa ada? Karena sebelum dia ada, enggak ada dia. Kemudian baru ada, berarti dia memiliki awal. Ya, begitu juga pasti dia memiliki akhir, yaitu habis, punah, hilang. Itu apa? Makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tetap ada, ya azali dan tetap akhir. Fama min awwalin illa wallahu qablah. Tidak ada sesuatu yang pertama kecuali Allah lah sebelumnya. Wa ma min akhir illa wallahu ba'dah. Tidak ada yang terakhir kecuali Allah lah yang setelahnya. Fa huwa jalla wa ala al-awwal falaysa qablahu syai'. Maka Allah lah yang pertama, tidak ada ya sesuatu pun sebelumnya. Wal akhir, dan Allah lah akhir, falaysa syai'un ba'dah. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Wa hadza ihatatun zamaniyatun. Inilah yang disebut Allah meliputi secara waktu, awal maupun apa? Akhir. Paham nih? Ya, jadi nama Allah awal, ya tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Begitu juga nama Allah apa? Akhir, tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang belakangan itu, kecuali Allah yang terakhir. Tapi jangan dipahami sekali lagi terakhir berarti akan mengalami kepunahan, tidak. Adapun makhluknya kok terus kekal, bukan karena dia yang mengekalkan dirinya, tapi Allah yang mentajdid. Apa tajdid? Memperbaharui. Mafhum ya? Masya Allah. Jadi sekali lagi hidup ini sebetulnya untuk apa? Abadi, ima di surga ataupun di neraka. Ya, nggak ada keriput tuh namanya ya hero. Nggak ada tua, nggak ada keriput, nggak ada sedih, nggak ada apa lagi. Ini kalau penduduk surga ya. Kalau penduduk neraka nggak ada bahagianya. Ya mau dikasih minum, mau kehausan dikasih minumnya, mendidih airnya dari darah, dari nanah. Mau makan dikasihnya dori', itu pohon yang apa? Memiliki berduri. Makanya di Indonesia jadinya apa? Duri. Iya. Ya,
Makanya inilah pentingnya seorang belajar akidah, supaya tahu bahwasanya hidup ini sementara, ada akhirnya. Kita ada awalnya mungkin tahun sekian, dan juga ada akhirnya. Adapun Allah ya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kepunahan. Makanya salah satu faidah di sini disebutkan kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala awal adalah ya mengesahkan untuk Allah semata dari rasa kehinaan dan iltija. Iltija itu bersandar kembali. Nah, ini salah satu faidah kita mengimani nama Allah Al-Awwal, yaitu mengesahkan Allah dalam hal kehinaan kita dan juga iltija. Iltija itu kembali. Ya, dan tidak menoleh kepada selainnya dan hanya bertawakal kepada Allah. Kemudian konsekuensinya dari mengimani nama Al-Awwal adalah tajarrud minat ta'alluq bil asbab. Mengosongkan diri dari terikat atau terpaut dengan sebab. Ya, bedakan antara mengambil sebab dengan terikat kepada sebab. Yang dibolehkan yang mana? Mengambil sebab. Tapi jangan ta'alluq hati kepada apa? Sebab. Gini gambarannya. Ketika kita mau sukses, mau berhasil, pastikan ngambil sebab. Misalkan, paham ya? Orang mau sukses dalam berbisnis, maka ambil apa? Sebab. Orang mau sukses dalam dunia, ambil sebab. Orang juga mau apapun dari kesuksesan, pasti akan mengambil apa? Sebab. Yang dibolehkan adalah akhdhul asbab, mengambil sebab. Yang tidak dibolehkan adalah ta'alluq. Ya, keterikatan hati kepada sebab. Semuanya bersandar kepada apa? Sebab. Nggak boleh. Kenapa? Karena sebelum sebab ini ada, ya, mafhum, yang menciptakannya adalah siapa? Allah. Nih tadinya misalkan nggak ada sebab nih, kemudian Allah ciptakan sebab tersebut. Berarti sekarang sebab ini kembalinya juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terkait dengan sebab. Karena fadilah keutamaan Allah mendahului sebab tadi. Maka jadikanlah hati ini ta'alluqnya hanya kepada Allah, karena Allah yang awal. Adapun sebab ya datangnya belakangan, mafhum, sebelumnya nggak ada, sekarang diciptakan oleh Allah jadi ada. Maka jangan berkait dengan siapa? Dengan sebab, tapi mengambil apa? Sebab. Bedakan antara mengambil dengan apa? Terikat hati dengan sebab. Karena sebab ini kan belakangan. Ya, tidaklah sebab datang kecuali sebelumnya sudah ada lagi. Ya, yaitu Allah yang menciptakannya. Maka kita bersandar kepada yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faidah disebutkan Syekh Abdul Razak, manfaat atau hikmah kita beriman kepada nama Allah Al-Awwal. Jadi jangan terikat dengan siapa? Sebab. Kenapa? Karena sebab ini kan ya sebelum datangnya dia, ya keutamaan Allah itu telah mendahulinya. Allah yang menciptakannya. Tadinya nggak ada sebab, kemudian Allah ciptakan, Allah hadirkan. Makanya bersandarlah kepada yang menciptakan sebab, karena Allah Al-Awwal. Kemudian manfaat juga, ini kita lanjutkan lagi pada kesempatan besoknya ya. Kita ambil dua manfaatnya aja dari nama awal dengan nama akhir. Dan manfaat mengenal akhiriyah Allah taqtadi ayyuj'al wahdahu ghayatul abdu atau abdi allati la ghayata lahu ghairuh. Dijadikan hanya Allah semata tujuan si hamba, maka tidak ada tujuan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan, tidak ada tuntutan, tidak ada cita-cita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun selain itu, misalkan kita cita-citakan mau sukses, akan berakhir dia. Dia cita-cita mau mendapatkan apapun dari dunia akan berakhir. Tapi dia jadikan tujuan dia adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu apa? Faidah seseorang mengenal nama Allah Al-Akhir. Ayo anak-anak jangan pukul-pukul itu. Jangan dipukul-pukul. Ya, taklim yang duduk yang manis, dengerin ya.
Mafhum? Ya, itu manfaat mengenal nama-nama Allah atau mengenal nama Al-Akhir. Jadikanlah Allah tujuannya. Adapun tujuan yang dia raih dari dunia dan serainya itu akan berakhir. Ya, karena dia tidak kekal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, yang maha hidup. Itu kurang lebih secara singkat ya manfaat kita mengenal nama Allah Al-Awwal dan nama Al-Akhir. Atau sedikit lagi nggak apa-apa lah ya, biar satu pertemuan saja. Ya, adapun manfaat mengenal nama Allah Az-Zahir, ya, jadikan ta'alluq hati ini atau tawajjuh qalbi ini hanya kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu rendah, selain Allah Subhanahu wa taala itu hina, sedangkan yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi Allah Az-Zahir, tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Maka kaitkan hati ini kepada zat yang maha agung, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya apa hikmah kita mengenal nama batin, akhirnya apa? Ya, untuk di sini tazkiyatun nafs. Karena tidak ada yang paling terendah yaitu relung hati kita kecuali Allah mengetahuinya. Maka ya perbaikilah kondisi hatinya, niatnya, keikhlasannya, kejujurannya, karena Allah meliputi itu semua. Tidak ada sesuatu pun yang terendah dari relung hati kita kecuali Allah meliputinya, Allah mengetahuinya, Allah memantaunya. Maka dengan tahu kita makna al-batin, maka ini menjadi motivasi untuk memperbaiki kondisi apa tadi? Hati kita. Bagaimana kejujuran kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana niat kita. Karena semuanya Allah lingkupi, semuanya Allah liputi, tidak ada yang luput dari ya ihatahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada di dalam hati kita. Itu wallahu alam terkait ya 4 nama ini, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir dan apa? Al-Batin. Ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Batin itu yang di situ apa artinya? Maha apa? Maha bawah, enggak cocok maha. Kalau awal, maha pertama. Yang akhir, maha terakhir ya. Az-Zahir maha tinggi. Al-Batin itu yang maha meliputi satu yang paling rendah gitu, satu yang paling bawah. Kalau biasa diterjemahkan apa di situ? Yang buku terjemahan, Pak. Buku batin di situ terjemahannya apa dia? Itu hanya ya, emang susah terjemahin ke Indonesia. Ya, intinya tidak ada sesuatu yang paling rendah, paling bawah kecuali Allah meliputinya. Ya, tidak ada sesuatu yang paling tinggi kecuali Allah yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu yang paling pertama kecuali Allah yang pertama. Tidak ada sesuatu yang paling terakhir kecuali Allah yang terakhir. Nah, itu secara garis besar dari 4 nama ini. Tapi tadi ya dipahami catatan-catatannya. Ketika Allah Maha Pertama, tidak boleh kita tetapkan bidayah. Apa itu bidayah? Permulaan atau awal. Karena konsekuensinya rusak. Kalau Allah memiliki bidayah, berarti sebelumnya apa? Nggak ada. Ini batil. Ya, maha suci Allah dari keyakinan tersebut. Gitu ya. Ketika Allah maha terakhir, ya udah Allah yang terakhir. Makhluk-makhluknya nggak bisa yang menjadi terakhir, nggak bisa. Adapun ada makhluk yang bisa terus sampai akhir, bukan karena dia yang mengekalkan dirinya, tidak. Tapi Allah yang mentajdid. Apa tadi tajdid? Memperbaharui. Tapi ini nanti di mana? Di surga di yaumul qiyamah. Ya, surga ataupun neraka. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan masukkan ke dalam surganya. Adapun zahir, kan ada yang paling tinggi nih makhluk-makhluk Allah. Ya, maka tidak ada yang paling tinggi kecuali siapa? Allah. Tidak ada di atasnya siapapun dari makhluk. Begitu juga yang paling rendah, yang paling bawah, apapun itu,
Ya, dan dicontohkan di sini sama Ibnu Qayyim itu masalah hati. Karena hati ini yang paling terdalam, bukan palung Mariana. Ya, apa yang di dalam hati. Kenapa? Karena di palung paling dalam masih bisa digali, masih bisa ditelusuri. Tapi hati orang tidak ada yang bisa menelusuri. Bagaimana dia hatinya, nggak ada yang bisa. Ya, misalkan hatinya hero apa nih? Nggak ada yang bisa. Siapa yang mengetahuinya? Siapa yang meliputinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka dari nama awal, ya, mafhum, apa fungsinya kita mengetahuinya? Kita yakini atau ya ketika mengambil sebab, ambil saja sebab, jangan kita terikat dengan sebab. Karena sebab itu memang datangnya duluan, tapi tidaklah ada yang duluan kecuali di sananya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ke belakang. Makanya bersandar kepada yang awal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemudian dari makna al-akhir, apa fungsi kita mengetahuinya? Ya, hanya Allah satu-satunya tujuan terakhir kita. Hanya Allah yang kita kejar ridhanya. Gimana ngejar surga? Ya boleh, karena Allah yang memang janjikan. Tapi yang tidak dijanjikan, jangan dia menjadikan harapan utama. Kecewa nanti. Ya, banyak manusia kecewa karena sandaran akhirnya adalah apa? Duit, rumah. Ya, kadang suka aja hatinya, namanya setan, ya datang ngeliatin IG misalkan, ada yang bilang, umurmu berapa? Sudah punya rumah belum? Waduh, kayak langsung mikir ya, udah mau 40 tapi belum punya rumah. Ya, akhirnya setan masuk. Iya ya, udah mau 40 tahun ini, anak udah gede-gede, ntar rumah gimana? Ya, akhirnya kita dibikin setan untuk menjadikan tujuan kita adalah rumah, tujuan kita kendaraan. Ya boleh saja, tapi jangan dijadikan dia akhir segalanya. Ya akan tersiksa nanti. Akhirnya capek, banting tulang sana sini lah. Setelah dapat mati. Banyak kan kita? Ya banyak itu. Udah capek-capek kerja, udah bikin rumah bagus, malah mati. Ya kasihan. Makanya itu faedah kita memahami nama al-akhir. Adapun nama zahir tadi faedahnya apa? Ya kita, ya hati ini terpautnya, terikatnya hanya kepada zat yang maha tinggi. Ya, tawajuh qalb itu mengarahnya hati itu hanya kepada zat yang maha tinggi. Adapun batin faedahnya kita perbaiki hati kita. Karena apapun yang terbesit dalam hati kita, Allah maha tahu. Mungkin kenifakan, Allah maha tahu. Ya, apalagi kekufuran, kebencian, ya pembangkangan, keraguan yang ada dalam hati kita, Allah maha tahu. Maka dengan kita mengenal Allah al-batin, ya semoga ini menjadi motor untuk kita memperbaiki hati kita. Ya, karena ini menjadi tolak ukur nanti apakah mendapat siksa atau tidak di mana, di akhirat kelak. Karena Allah yang menilai isi hati seseorang. Makanya bersihkan yang namanya tadi kenifakan, ya kedengkian, apalagi ujub, hasad, ya riya. Nah itu kan semuanya hati tuh. Nah, ketika kita tahu Allah batin yang meliputi yang terdalam dari relung hati seseorang, maka ini sekali lagi menjadi motor penggerak untuk kita membuang penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bintang. Masalah doa tidur itu kebalik kalau istiqomah apa keluarga? Hah? Mana dulu namutu apa ahya dulu gitu? Ya. Nanti coba dicek riwayatnya. Kayaknya ada dua-duanya itu. Gak masalah ya dibaca. Kalau doa itu babnya luas. Babnya luas. Ada lagi yang lain? Yang ini bagus nih kalau mau dibaca, terutama bapak-bapak ya. Ada lagi? Ya. Yang mana? Ya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nomor hadisnya 2713. 2713. Ada lagi yang lain? Ya. Yang pujian-pujian ini kayak Allah Subhanahu, bolehkah kita pakai selain di luar surut itu? Boleh aja. Kalau bab doa itu lebih luas.
Ya, yang penting ketika kita bertawassul dengan nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan apa hajatnya kita. Tapi kalau kita nggak ngerti hajat kita apa, ya terus ada datang nas dari hadis, ya lebih baik pakai yang mana? Yang hadis. Gitu. Ya, beda babnya zikir. Zikir itu lebih sempit. Tapi kalau doa babnya lebih luas. Kayak misalkan Ibnu Qayyim di dalam Ad-Dawah itu menukil hadisnya palsu padahal, yang nggak sahih lah. Tapi di dalam cerita itu ada doa yang bagus. Tapi tetap dimasukkan dalam bukunya karena ada doa yang bagus di sana. Bisa ditiru, bisa dicontoh. Ya, itu bab apa? Bab doa. Makanya doa itu lebih luas, bisa menggunakan bahasa apapun. Bahkan dalam sujud sekalipun para ulama membolehkan ya doa dengan bahasa Indonesia. Yang penting jangan lagi sujud dikencengin, ya Allah saya mau uang 1 miliar, ya, batal nanti. Ya sama kayak orang Arab nih, lagi sujud doa pakai bahasa Arab, minta ya Allah atini ya nukut, atini fulus, batal juga dia sholatnya. Ya walaupun pakai bahasa Arab. Jadi cukup didengar kupingnya saja, walaupun menggunakan bahasa Arab Indonesia. Karena ada yang mengatakan ya boleh pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Itu bukan doa namanya. Ya, doa itu lisan. Ya, kan pasti ditanya, ini bagaimana boleh nggak doa bahasa Indonesia dalam sujud? Boleh, tapi dalam hati. Ya itu bukan doa namanya. Ya, bukan doa. Ya doa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ini juga yang dulu Anda dengar ketika Syekh Abdul Rahman ditanya. Begitu juga Syekh Abdul Razak pernah ditanya juga, ya beliau bilang nggak masalah selama tidak dikeraskan suara atau bahasa Indonesia kita. Ya, apalagi sebelum salam doa juga bisa, silakan pakai bahasa yang dia bisa. Wallah ada lagi yang lain? Cukup. Ya, ini soal kalau kebanyakan memang ribetnya mau diperapetin itu. Pengennya satu-satu tapi nanggung. Satu paket soalnya ini. Ya, 4 ini apa? Satu paket. Ya, jadi sekali lagi jadi bahan penggerak kita belajar asma wa sifat. Jangan sampai hati kita terikat dengan sebab. Kalau ngambil boleh, tapi jangan ditautkan, diikat ya terpaut dengan sebab tadi. Karena sebab ini tadinya nggak ada, kemudian Allah ciptakan. Ya sudah, kita berpaut atau terkait dengan yang menciptakannya, yang awal itu Allah. Kemudian tujuan akhir kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia, bukan harta, bukan istri, bukan uang. Ya, menyesal nanti, kecewa nanti. Ya, kemudian hati ini hanya terikat kepada yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dari batin perbaiki apa? Hati kita, karena Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang terdalam. Dan salah satu terdalamnya adalah hati kita. Ini ya. Ya, maka jangan sampai ada kayak pengingkaran, penolakan di hati kita, apalagi keraguan, pendustaan. Ya, ini dihilangkan semua. Ya, semoga dengannya Allah ya bersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.